Halo, nama saya Edi Avanda. Jadi saat ini saya akan menjelaskan sedikit tentang cookies, string, session pada PHP. Pertama, apa itu cookies? Cookies adalah sebuah data atau informasi yang dibuat oleh sebuah website saat website itu dibuka ataupun dibuka oleh sang user um, uh, di komputer saat user akan menjelajahi website tersebut. Terus pada umumnya cookies itu berfungsi untuk membuat user itu tidak usah bolak-balik melakukan login ataupun memasukkan email atau password secara berulang-ulang. Sebagai contoh, saya akan mengambil contoh daripada Google. Misalnya, hmm, pada saat kita login membuka email, maka secara otomatis email kita akan terbuka secara otomatis tanpa kita harus melakukan login berulang-ulang. Oke, kembali ke topik. Selanjutnya itu adalah fungsi dari cookies. Cookies itu berfungsi untuk menyimpan kayak seperti yang saya bilang tadi itu menyimpan username login ataupun password. Kedua, dia menyimpan konfigurasi misalnya tata letak, iklan ataupun yang lainnya yang telah dilakukan oleh user. Dan terakhir itu cookies itu dapat membuat sebuah session khusus di mana hal yang tidak diinginkan atau sesuatu yang ditutup ataupun di minimize ataupun di block oleh sang user tidak akan muncul lagi. Selanjutnya kita berpindah kepada session. Session adalah session adalah uh, sebuah perintah ataupun sebuah perintah pada PHP yang dimana kita melakukannya itu uh, yang bisa diawali dengan ses ataupun source seperti misalnya sebagai contoh kita berpindah ke Sublime. Oke. Sebagai contoh kita akan berpindah ke Sublime sebentar. Nah, kita akan membuka sedikit tentang maaf ini internetnya agak sedikit error. Jadi di sini saya akan menjelaskan saja secara langsung. Nah, secara umum session disimpan bentuk dalam PHP echo session atau 4. Bisa dilihat di sini bahwasanya file PHP session 4 akan disimpan oleh user misalnya bernama Agus dengan author misalnya nomor 1. Maka setiap si user yang bernama Agus ini dia membuka website tersebut, dia akan konfigurasinya dia akan tersimpan pada data dengan nama Agus PH dengan autornya 1. Oke, sekarang kita berpindah lagi ke cara menambahkan data session. Nah, saya ada contoh di sini. Maaf, ada. Nah, di sini kita bisa melihat PHP session admin bla 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 bla. Nah, di sini tuh dijelaskan bahwa yang disimpan itu adalah sessionnya user bernama Agus dengan lore dia sebagai admin, login time-nya itu ya sesuai tahun, tanggal dan bulan. Maka pada saat dia melakukan login, maka secara otomatis akan tersimpan datanya dia berbentuk user yang bernama Agus, admin, dan ini adalah tanggal dia login. Terus
Cara membaca data session itu, nah bisa dilihat di sini ada session Yugas Agus. Nah, echo session. Echo di sini dalam artian dia mengembalikan data ataupun memberikan data atau mengeluarkan output bernama session. Nah, sedangkan di sini session sudah dijelaskan bahwa session user itu adalah Agus, maka secara otomatis dia akan menampilkan kembali echo daripada user ini adalah namanya Agus. Terus jika kita ingin menghapus PHP, maka kita bisa membuat unset session dan print error. Dimana misalnya role admin, nah role admin login time sampai ini, maka secara otomatis dia akan menghapus ataupun tidak menyambungkan lagi pada saat pengeluaran selanjutnya. Bisa dilihat sebagai ini, session start, usernya login, masuk data, keluar namanya user tersebut namanya Agus, role-nya sebagai admin. Pada saat dia logout, maka print error, di mana artinya session unset berarti daripada user tersebut itu akan dihapus atau daripada database itu sendiri. Dan yang terakhir itu adalah string. String itu sendiri, daripada string itu sendiri adalah sebuah string ataupun enkripsi. String adalah bentuk pengamanan yang dilakukan oleh daripada database pada saat kita login, dimana agar passwordnya dimasukkan kepada database itu sendiri tidak dapat dibaca ataupun dibaca oleh pihak ketiga. Jadi secara otomatis dia akan mengenkripsi password yang ada pada saat user masukkan iniannya. Sebagai contoh, ini saya akan menjelaskan sedikit. Pertama kita harus membuka, kita berpindah kepada SAPP. Kita menjalankan SAPP. Terus kita buka DC. Smart. Bentar, loading localhost. Kita buka daripada SAPP itu sendiri. Agak lama ya. Nah, kita jalan. Sebagai contoh, misalnya di sini saya menggunakan mempunyai sebuah database yang bernama book database. Nah, di sini ada tabel user, di mana saya mengisi sedikit tentang user. Nah, di sini password di sini tidak akan dapat baca karena tidak terenkripsi. Sebagai contoh, saya akan sedikit mempraktekkan. Kita buka dulu SAPP, htdoc, stockbook, register. Oh ini sign up. Buka di sebelah. Oke. Nah, di sini dimana dia memasukkan nama PHP, nama, email, password, dan dipass. Saya akan mempraktekkan sedikit. Kita buka localhost. Nah, ini sign up. Nah, di sini saya melakukan testing ya, tes emailnya misalnya tes@gmail, password 1234 agree, dan saya register, jepret. Nah, dia akan berpindah kepada page admin, yang dimana data dari hasil pada login itu akan berpindah kepada di sini. Saya mencontohkan yang lain, misalnya kita tulis welcome, emailnya tes 11, passwordnya 1234 1234. Oke. Nah, kita update. Nah, akan muncul sebuah username baru bernama welcome dengan password yang terenkripsi,
di mana password tersebut tidak akan dapat dibaca ataupun dibaca langsung oleh admin daripada pemegang website itu sendiri. Oke. Sekian untuk yang penjelasan saya tentang cookie, session, enkripsi, dan string. Jika ada kekurangan kata atau kesalahan kata, saya minta maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.